Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan Joni di channel Bos, yaitu KW7. Nah, karena suara Bos masih belum pulih, di sini Joni yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Dan kali ini Joni akan menceritakan sebuah film dari China berjudul Ant Mutation Crisis, yang menceritakan seorang peneliti yang mencari obat untuk menyelamatkan anaknya yang terkena kelainan sel dengan menggunakan sel semut. Seperti apakah keseruannya? Kita gasken aja ke filmnya. Film dibuka dengan adegan sekelompok peneliti yang tengah memasuki kawasan hutan Amazon, sebuah wilayah liar yang kaya akan satwa-satwa langka. Namun, yang paling mendominasi ekosistem hutan tersebut adalah spesies semut. Tim peneliti ini memiliki misi penting, mereka ingin mengambil semut beria, spesies langka yang konon memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur genetik. Tujuan utama dari peneliti ini adalah untuk mencari penyembuhan bagi anak sang pemimpin tim yang tengah menderita penyakit genetik langka. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba mereka disergap oleh sekelompok orang bersenjata. Dalam kondisi yang genting dan tanpa harapan, situasi pun berubah ketika salah satu dari mereka berhasil mengambil kendali dan membalikkan keadaan. Tim itu akhirnya melarikan diri, memicu aksi kejar-kejaran yang menegangkan di tengah hutan berlantara. Beruntung, mereka berhasil lolos dari kejaran musuh. Setelah berhasil melarikan diri, mereka pun sampai di sarang semut beria. Semut jenis ini dikenal sangat cerdas, mampu menyampaikan informasi melalui antena bau dan sekresi tubuh, serta memiliki kemampuan regenerasi yang mengagumkan. Tim pun berusaha untuk mengambil sampel dari sarang tersebut. Namun, tindakan mereka justru memicu kekacauan besar dan membuat koloni semut menyerang. Cerita kemudian berpindah ke sebuah laboratorium terpencil yang terlihat berantakan. Di tempat itu tinggal seorang peneliti bernama Husau yang tengah melakukan eksperimen dengan mengembangkan semut beria pada seekor tikus. Sayangnya, hingga kini hasilnya belum menunjukkan kemajuan. Ia tinggal bersama putranya yang bernama Kangkang yang juga menderita penyakit genetik langka. Dengan penuh kasih sayang, Husau merawat anaknya dan berharap suatu hari nanti bisa menemukan obat dari penelitiannya ini. Hari itu, Husau bersiap-siap karena anaknya dijadwalkan bertemu dengan ibu kandungnya. Sementara itu, di sisi lain kota, sang ibu sedang menunggu di dalam mobil bersama suami barunya yang bernama Liu Xingxi. Mereka sempat berbincang tentang Husau. Sang istri tampak enggan bertemu. Namun demi Kangkang, ia bersedia hadir. Liu sendiri justru tampak penasaran dengan Husau karena reputasinya sebagai peneliti dan bertanya-tanya mengapa seorang selevel dia bisa dipecat dari tempat kerjanya. Tak lama mereka akhirnya bertemu. Hujan deras membuat sang istri enggan turun dari mobil. Maka Husau sendirilah yang mengantarkan Kangkang ke mobil ibunya. Tapi karena Liu terlalu lama membahas penelitian dengan Husau, sang istri pun kesal dan langsung pergi dengan anaknya. Liu yang penasaran memutuskan untuk ikut Husau ke laboratoriumnya untuk melihat langsung hasil penelitiannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba penyakit Liu kambuh. Melihat hal itu, Husau pun segera merawatnya. Setelah sadar, Husau mengungkapkan jika Liu mengidap penyakit yang sama seperti Kangkang, yaitu kanker genetik langka akibat kerusakan sel. Saat itulah Husau menunjukkan hasil penelitiannya, dan secara mengejutkan tikus objek uji cobanya tiba-tiba menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama mengembangkan sel semut beria demi menemukan obat. Namun belum lama mereka mulai bekerja sama, sebuah kecelakaan di laboratorium terjadi. Yang mengakibatkan keduanya tak sadarkan diri. Dan sang semut beria melarikan diri. Dalam kondisi koma, Husau mendengar suara samar seorang anak kecil yang berbicara tentang bintang-bintang yang akan menunjukkan segalanya. Suara itu terasa begitu nyata, seolah memberi petunjuk di tengah kesadarannya yang mengambang. Sementara itu, Liu yang juga tak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Namun dalam perjalanan kejadian mengerikan terjadi. Tubuh Liu tiba-tiba mengeluarkan lengan-lengan panjang yang tampak mengerikan, yang membuat ambulans hilang kendali dan terjun ke jurang. Yang lebih mengejutkan, meski tubuh Liu mengalami luka parah akibat kecelakaan itu, ia tiba-tiba menunjukkan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Hal ini pun menjadi bukti nyata bahwa penelitian Husau selama ini benar-benar berhasil. Di sisi lain,
Husao yang terbaring di laboratorium mulai siuman. Ia terkejut mendapati tubuhnya yang sebelumnya mengalami luka bakar kini telah pulih dengan sangat cepat. Kemampuan regenerasinya itu membuka matanya tentang dampak semut beria. Jika dibiarkan berkembang liar, maka akan sangat berbahaya bagi umat manusia. Tak lama kemudian istrinya datang berkunjung. Ia menceritakan bahwa saat kembali untuk mengembalikan Kangkang, ia mendapati Husao dalam kondisi tidak sadarkan diri dan sejak itu ia merawatnya sampai pulih. Sang istri juga mengabarkan bahwa Liu suami barunya dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan ambulans dan jasadnya belum ditemukan. Namun, Husao justru mengatakan bahwa Liu mungkin masih hidup karena sel beria dalam tubuhnya telah aktif. Pernyataan ini pun tentu saja memicu amarah istrinya. Baginya, ambisi Husao terhadap penelitian ini telah menghancurkan segalanya. Rumah tangga mereka waktu bersama anak, bahkan kini nyawa suami barunya. Ia merasa semuanya telah dikorbankan demi obsesi Husao. Namun, belum sempat kemarahan itu reda. Telepon dari seorang membuat sang istri kembali terkejut. Mantan istrinya mendapat kabar bahwa Liu ternyata masih hidup dan telah ditemukan di suatu tempat. Cerita kemudian berpindah pada Liu yang kini mendatangi sebuah lab milik perusahaan penelitiannya. Ia datang membawa sampel hasil eksperimen Husao secara ilegal. Awalnya pimpinan laboratorium tidak percaya dengan keampuhan sampel tersebut. Namun setelah menyaksikan langsung efek luar biasanya, ia pun berubah pikiran. Mereka pun berencana menyembunyikan temuan itu dari perusahaan dan menggunakannya demi keuntungan pribadi. Namun sebelum rencana itu sempat dijalankan, kejutan berdarah terjadi. Sekelompok orang bersenjata lengkap tiba-tiba datang. Di tengah kepanikan itu, Liu dengan ekspresi tanpa ampun membunuh pimpinan laboratorium dari belakang dan mengambil alih laboratorium itu. 张博士，你放心，我是不会让公司知道的。 Setelah membantai seluruh anggota laboratorium, Liu melanjutkan pencariannya untuk mendapatkan lebih banyak sampel semut beria. Di sisinya, kini ada sekelompok pasukan bersenjata yang menemaninya. Mereka kemudian kembali memasuki hutan Amazon, tepat di lokasi di mana Liu sebelumnya menemukan sampel awal. Namun saat mereka mulai masuk lebih dalam ke dalam hutan, kejadian aneh pun terjadi. Tanpa mereka sadari di sekeliling mereka, tiba-tiba dipenuhi oleh gelembung udara bercahaya. Sinar lembut dari gelembung itu tampak indah, namun ternyata berbahaya. Liu tiba-tiba pingsan. Tubuhnya tidak mampu menahan efek dari gelembung-gelembung aneh tersebut. Dalam kondisi tidak sadar, Liu mulai melihat sebuah bayangan banyak telur raksasa yang tampak seperti kepompong. Salah satu telur tersebut ternyata berisi 2 peneliti yang sebelumnya dikira tewas saat ekspedisi awal. Liu mencoba membuka telur tersebut, namun secara tiba-tiba tubuhnya kejang dan memancarkan cahaya menyilaukan. Dan dalam hitungan detik radiasi dari tubuh Liu menyebar, serta seluruh tim bersenjata pun tewas secara mengenaskan. Sementara itu di tempat berbeda, Husao tampak gelisah dan tidak bisa tidur. Ia kembali tenggelam dalam kenangan masa lalunya bersama keluarganya saat hidup mereka masih bahagia dan utuh. Husao akhirnya membulatkan tekad. Ia kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari semut beria yang hilang dari laboratoriumnya. Saat menjelajahi hutan, ia dikejutkan oleh pemandangan aneh. Deretan telur-telur besar yang di dalamnya terdapat tubuh-tubuh dari kelompok bersenjata. Ia pun mencoba membuka satu demi satu telur tersebut. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka malah menyerangnya. Beruntung Husao mampu mengatasi serangan itu dengan sigap. Setelah membuka telur lainnya, Liu tiba-tiba ada di dalamnya memancarkan gelembung bercahaya yang membuat Husao bisa berkomunikasi secara mental dengan Liu. Dalam percakapan itu, Husao menyampaikan bahwa Liu kini berada di hutan di belakang rumahnya. Namun, Liu tidak mempercayainya karena menurutnya ia masih berada di hutan Amazon, lokasi tempat pertama mereka mengambil semut beria. Liu juga memberi informasi bahwa ia melihat 2 rekan peneliti Husao yang sebelumnya dikira tewas di goa semut beria. Namun tiba-tiba mereka berdua mengalami pusing. Begitu tersadar, Husao mendapati dirinya berada kembali di kamar. Merasa bingung dan masih setengah sadar, ia pergi mencuci muka dan mencoba menenangkan pikirannya. Tapi kejadian aneh belum berhenti. Saat ia sedang di kamar mandi, mesin cuci di dekatnya terbuka sendiri. Ia pun mencoba memeriksanya dan secara mengejutkan bagian dalam mesin cuci itu berubah menjadi lorong dan ia pun menelusurinya. Semakin dalam ia menelusurinya, tempat itu berubah menjadi seperti kamar kos yang suram. Di dalamnya terdapat sosok mayat yang menempel di tembok serta semut-semut di sekitarnya. Suasana pun makin menyeramkan saat Husao kembali mendengar suara anak kecil yang kemarin memberitahunya soal bintang. Tapi kali ini pesan sang anak bahwa Husao sudah terlambat untuk menyelamatkan anaknya. Tiba-tiba dimensi kembali bergeser. Husao tersadar ternyata semua itu hanyalah mimpi. Namun yang membuatnya lebih terkejut, Liu kini ada di sampingnya. Ia pun langsung menceritakan kejadian lebih mengerikan tadi. Sayangnya,
Liu tidak menggubris dan justru mencari obat untuk kanker yang ia derita. Namun dari semua keanehan yang ia alami, Hu Shao mulai menyadari bahwa tubuh mereka sudah tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengatur mereka. Meski begitu, Liu tetap bersikeras melanjutkan misinya. Dari sinilah pertikaian pun tak terhindarkan. Pertarungan sengit terjadi antara mereka berdua. Dengan kekuatan fisik yang kini jauh melampaui manusia biasa, duel mereka pun berlangsung imbang. Setelah pertarungan melelahkan itu, Liu menyampaikan ambisinya agar Hu Shao membantunya mengembangkan obat semut beria. Namun ia menolaknya karena efeknya sangat berbahaya dan dapat mengikis otak penggunanya. Keesokan harinya, suasana terlihat lebih tenang. Hu Shao membawa Kangkang pergi ke pantai, mencoba menikmati udara segar dan ketenangan. Tak lama kemudian, sang istri menyusul mereka ke sana dan membawa kabar mengejutkan bahwa perusahaan tempat Hu Shao dulu bekerja kini ingin merekrutnya kembali. Ia bahkan memeluk Hu Shao dengan penuh haru, seolah-olah ingin memulai kembali dari awal. Tapi di balik momen yang tampak damai itu, Hu Shao menyadari ada yang tidak beres. Emosinya tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Semakin lama ia merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya bukan lagi sosok nyata, melainkan ilusi yang sulit dibedakan antara asli dan palsu. Ia pun membulatkan tekad jika memang harus dikorbankan, maka ia rela melakukannya demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, Liu mendatangi pimpinan perusahaannya untuk meminta pendanaan guna melanjutkan pengembangan penelitiannya. Tapi niatannya itu tidak mendapat sambutan baik. Pimpinan perusahaan sudah mengetahui seluruh tindakannya terhadap Hu Shao, termasuk pengkhianatan dan eksperimen ilegal yang dilakukannya. Ia pun ditolak mentah-mentah. Dalam kondisi fisik yang semakin melemah, Liu masuk ke kamar mandi dan mulai mengalami halusinasi yang serupa dengan yang dialami oleh Hu Shao. Bayangan-bayangan aneh dan suara-suara dari dalam pikirannya mulai menghantuinya, menandakan bahwa efek sel beria semakin kuat menguasai tubuh dan pikirannya. Sementara itu, Hu Shao tengah bersiap dengan pasukannya untuk menghadapi ancaman nyata dari semut beria. Ia menyusun strategi dengan penuh kehati-hatian. Namun tak lama kemudian, Liu muncul bersama seorang komandan pasukan bertubuh kekar bernama Li. Tanpa banyak bicara, mereka sepakat untuk bergabung dan melanjutkan misi bersama. Ketika mereka tiba di rumah Hu Shao, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Rumah itu telah dipenuhi oleh jalinan sarang semut yang merambat ke segala arah. Tak ingin kehilangan waktu, mereka segera masuk ke hutan menelusuri jejak sarang semut beria. Perjalanan kemudian membawa mereka pada sebuah lubang gua yang masuk ke sarang semut yang memancarkan cahaya aneh dari dalamnya. Mereka pun melangkah masuk dengan sangat hati-hati, karena lorong tersebut dipenuhi zat beracun yang bisa membunuh dalam sekejap. Kemudian suasana menjadi semakin mencekam. Ketika mereka mulai masuk lebih dalam, tiba-tiba segerombolan semut muncul dan menyerang. Serangan itu begitu sangat cepat dan brutal. Salah satu anggota tim tampak terjebak dan diserang dengan ganas. Sayangnya, alih-alih menolong, Liu dan anggota lainnya memilih kabur. Sedangkan Hu Shao yang tak tega kembali untuk menolong. Namun keberaniannya justru membawanya ke dalam bahaya. Ia pun ikut diserang secara brutal oleh segerombolan semut yang kini semakin liar. Setelah sempat tak sadarkan diri, Hu Shao akhirnya kembali siuman dan segera menyusul kelompok Liu. Namun tiba-tiba mereka dikelilingi oleh segerombolan semut yang siap menyerang. Beruntung cahaya dari senter mereka ternyata mampu mengusir semut-semut tersebut. Dengan cepat, mereka pun memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Setelah menelusuri lorong panjang, mereka sampai di sebuah area yang tampak berbeda. Anehnya, semut-semut itu berhenti mengejar mereka. Ternyata area itu merupakan wilayah sarang semut betina dan para semut jantan tidak berani memasukinya. Melihat kondisi yang relatif aman, Kapten Li memerintahkan pasukan untuk segera mencari jalan keluar. Namun Liu menolak perintah itu. Ia bersikeras untuk tetap melanjutkan misi demi mendapatkan sampel semut beria. Akhirnya mereka pun sepakat bekerja sama. Dengan menggunakan peralatan lengkap dari peti milik Liu, mereka pun mempersiapkan proses pengambilan sampel. Sementara Hu Shao menyiapkan suntikan khusus dari hasil penelitiannya. Namun di tengah persiapan itu, tiba-tiba Liu menembak Hu Shao dari belakang. Ia bahkan menginjak suntikan yang digenggam Hu Shao hingga membuatnya hancur. Hu Shao pun tak sadarkan diri. Di saat bersamaan, gerombolan semut kembali datang dengan lebih buas. Kapten Li segera memerintahkan seluruh tim untuk mundur. Namun, Liu yang kini tampak kehilangan kewarasannya menolak dan secara mengejutkan, ia membuka peti yang dibawanya.
Dan di dalamnya terdapat mantan istri Husao yang ternyata telah ia culik dan disiapkan sebagai tumbal untuk Ratu Semut. Tapi sayangnya, rencana Liu terbalik menjadi malapetaka. Semut-sumut itu menyerang tanpa terkendali, dan kini tidak hanya mengincar Liu, tapi juga mantan istri Husao. Liu yang kini mulai setengah sadar, akhirnya memperingatkan mantan istri Husao agar segera pergi. Ia mengaku bahwa selama ini tubuhnya telah dikendalikan oleh semut yang memaksanya datang ke sini demi satu tujuan, yaitu menjadikan bayi dalam kandungan sang wanita sebagai inang baru. Tepat saat situasi semakin gawat, Husao kembali sadar kemampuan regenerasinya aktif dan ia langsung menyelamatkan mantan istrinya dari serangan semut tersebut dan naik ke mulut gua. Namun, jumlah musuh yang begitu banyak membuat Husao kewalahan. Dalam kondisi kritis, ia kembali mendengar suara anak kecil yang selama ini sering muncul dalam penglihatannya. Kali ini suara itu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ia adalah sosok yang selama ini mengendalikan tubuh Husao. Ia menawarkan pilihan terakhir bergabung bersama koloni demi menyelamatkan anaknya. Namun dengan tegas Husao menolaknya. Saat berhasil keluar dari goa, mantan istri Husao mengambil korek api dan menyalakannya, lalu melemparkan api ke dalam sarang. Memicu ledakan besar dan dalam sekejap seluruh sarang semut terbakar habis. Dan pasukan semut Bria pun musnah. Film ini kemudian ditutup dengan adegan yang penuh misteri. Kangkang dan ibunya tampak memendangi lautan. Namun ternyata tubuhnya juga telah terinfeksi. Efek dari semut Bria mulai terlihat. Ia pun mulai berhalusinasi dan cerita pun berakhir. Oke guys, itulah alur film dari Ant Mutation Crisis. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.